Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi loh Selamat pagi loh Intan. Walaupun secara online, tapi kita mau sungguh-sungguh dalam Memuji dan Tuhan. memuliakan nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Lalu kita mau apa Losa? Apa dulu? Mendengarkan firman Tuhan. Walaupun masing-masing di rumah ya Los, tapi tetap harus semangat dalam beribadah sekolah minggu. Dan jangan lupa untuk bersungguh-sungguh ya adik-adik. Betul sekali. Nah, kita mau memuji Tuhan, kita mau sungguh-sungguh dalam menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau pujikan, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih Untuk berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. kita mau pujikan pujian Dia sekali lagi. Kita mau sungguh-sungguh dalam belajar. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur bila pagi hari ini kami boleh berkumpul, walaupun kami hanya bisa beribadah secara online, tetapi biarlah kami boleh dengan sungguh-sungguh untuk beribadah ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap hati kami, pakai kami ya Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang akan kami naikkan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Wah, setelah berdoa rasanya lega sekali Ya, Kita sapa lagi yuk adik-adiknya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Aku, kamu, kita semua luar biasa. Wah, rasanya kayak ini hari Minggu jadi semangatnya dapat gitu ya. Iya Lose. Tapi sebelum itu aku punya pergumulan Lose. Aku pengen cerita. Apa Lose? Kenapa emangnya? Aku tuh bingung, ragu gitu. Kan aku di sekolah dipilih untuk jadi ketua kelas. Padahal kan aku perempuan loh. Terus semua ketua kelas itu laki-laki gitu. Aku tuh bingung. Aku bisa enggak ya Los? Kita itu karena kita adalah anak Tuhan, nggak apa-apa Lose. Kita itu harus berani tampil beda. Walaupun Lose perempuan, tapi Lose pasti bisa. Seperti ada pujian yang mengatakan berani tampil beda. Ayo adik-adik kita nyanyi bareng-bareng ya. Berarti kita harus berani tampil beda ya. Iya Lose, bener banget. Saat iblis
menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Masih semangat memuji nama Tuhan? Masih dong Lose, aku sangat terberkati loh dengan Puji pujian ini. Tuhan. Jadi kita anak Tuhan harus berani tampil beda kan. Iyalah, Walaupun iblis mengganggu, tapi ragu, bimbang itu harus dihempaskan. Iya bener banget. Karena apa Lose? Kita punya Allah yang Perkasa. perkasa, Allah yang besar. Semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Gunung, sungai, apapun itu miliknya Tuhan. Betul sekali Lose. Jadi kita mau pujikan apa Lose? Allahku besar, kuat dan perkasa. Ye, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, Lause, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar dari tadi kan Lause bilang Lause minder ya Lause Ina ya. Iya, aku perempuan sendiri loh. Kita nggak boleh gitu. Sekarang kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu namanya Deborah. Dia walaupun perempuan tetap berani dan tampil beda dari yang lainnya. Keren banget tuh Lause. Iya Lause. Kita adik-adik boleh siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, ku mau dengar cerita. Mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Aku mau dengar cerita. Mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Siapkan hati kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah cerita yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan, boleh masuk dalam hati kami sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau boleh memberkati Lause kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang boleh berkarya dan bercampur tangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Tati selalu berdoa supaya kita semua selalu sehat, semangat, sukacita, dan selalu taat kepada Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tadi kalian semua sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak masih ingat 3 minggu berturut-turut kalian sudah belajar firman Tuhan tentang hakim-hakim bangsa Israel.
Masih ingat siapa saja nama hakim ketiga, hakim yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu? Ayo, ingat. Hakim yang pertama namanya siapa? Oh iya, Otniel. Kemudian yang kedua namanya siapa? Iya, pinter, Ehud. Yang kemarin minggu lalu diceritakan oleh Lausenor. Namanya hakim siapa? Otniel, Ehud. Yang ketiga adalah Samgar. Nah, pagi hari ini kita masih mempelajari tentang hakim-hakim bangsa Israel. Bu Tati, hakimnya ada berapa? Kok sekarang masih belajar tentang hakim bangsa Israel? Dulu waktu Bu Tati masih sekolah minggu, masih kecil, losennya Bu Tati mengajari lagu yang isinya hakim-hakim. Lagunya seperti ini. Otniel karo Ehud, Samgar karo Deborah, Gideon Tola lan Yair, Yepta Epson lan Elon, Abdon Simson lan Eli, kang wekasan Samuel, para hakime Allah. Gunggung cacahe 14. Berapa hakimnya? Iya, hakimnya masih banyak ya, 14. Nah, pagi hari ini kita akan belajar hakim yang keempat. Namanya siapa tadi? Sebelum kita belajar, kita akan membaca firman Tuhan dulu. Firman Tuhan yang kalian baca di rumah tentang hakim yang keempat ini terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 1 sampai 24. Itu yang kalian baca di rumah ya. Yang di sini nanti kita juga akan membaca beberapa ayat. Sekarang kalian bisa melihat di layar HP kalian, kita akan membaca dari Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. Hitungan ketiga, setelah hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Pada waktu itu, Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas Israel. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hakim yang keempat, tadi siapa namanya? Coba kita akan melihat seperti apa ya hakim yang keempat itu. Wah, itu kalian lihat di layar ya. Namanya siapa? Ya, Deborah. Lihat, cantik ya. Yang lain laki-laki. Tetapi yang saat ini adalah perempuan. Deborah. Nah, Deborah tadi di dalam pasal yang keempat, Hakim-Hakim pasal 4, ayat yang keempat dikatakan, dia sebagai nabiah. Apa itu nabiah? Nabi perempuan, itu disebut nabiah. Kalau saat ini ibu pendeta mungkin ya, karena nabiah itu tugasnya menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel. Kemudian dikatakan juga dia sebagai istri Lapidot, Pak Lapidot. Selain sebagai nabiah, selain sebagai istri, Deborah ini juga sebagai hakim atas bangsa Israel. Anak-anak, hakim pada waktu itu tidak seperti hakim pada zaman sekarang ya.
Kalau hakim pada zaman sekarang hanya di pengadilan. Tetapi kalau pada waktu itu seorang hakim itu merupakan pemerintah tertinggi di daerah atau di bangsa Israel. Waduh, hebat sekali ya. Bu Deborah hebat sekali ya. Seorang perempuan menjadi nabi, menjadi hakim, juga menjadi istri Pak Lapidot ya. Tentunya Deborah ini bukan orang sembarangan. Ya. Deborah ini adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Deborah ini pada waktu dia memerintah, memimpin sebagai hakim bangsa Israel sedang dalam penindasan, ditindas, dijajah oleh bangsa lain. Bangsa mana Bu Tati? Bangsa Kanaan. Yabin yang menjadi rajanya. Dia mempunyai seorang panglima tentara yang hebat juga, yang bernama Sisera. Dan dia memperlakukan bangsa Israel pada waktu itu sangat kejam. Hidup di dalam penjajahan, enak enggak anak-anak? Tidak, bangsa Indonesia dulu pernah hidup di dalam penjajahan. Dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Belanda. Apakah enak pada waktu dijajah? Tidak sama sekali ya, hidupnya menderita, disuruh bekerja keras, tetapi imbalannya tidak seimbang, tidak sesuai. Bahkan kalau melakukan kesalahan, diapakan coba next? Coba kalian lihat. Nah, kalau melakukan kesalahan diperlakukan seperti itu, tidak segan-segan untuk dibunuh. Wah, mengerikan. Bu Tati, bangsa Israel itu kan umat Allah. Kenapa Tuhan membiarkan seperti itu, Bu Tati? Iya, bangsa Israel memang umat pilihan Allah. Tetapi itu diizinkan oleh Tuhan. Karena apa? Sejak Otniel Ehud ya, sejak Ehud meninggal, bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Apa itu Bu Tati? Banyak bangsa Israel yang tidak mau percaya, tidak mau taat lagi kepada Tuhan. Itulah sebabnya bangsa Israel diberi pelajaran oleh Tuhan. Diserahkan, ditindas, dijajah oleh bangsa Kanaan. Dan pada waktu itulah anak-anak yang menjadi hakim tadi siapa? Iya, Deborah. Deborah seorang hakim yang sangat bagus. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Selain itu dia sangat bertanggung jawab melakukan tugasnya. Kalian akan melihat yang tadi, Kak Tuti. Iya. Iya. Ini setiap saat bangsa Israel memerlukan pertolongan Deborah, berhakim kepada Deborah, minta perkaranya diadili, ya, diberi keadilan. Orang-orang Israel datang kepada siapa? Kepada Bu Deborah. Sampai ada tempat ya. Tempatnya itu, Bu, kok tempatnya kok di bawah pohon seperti itu, Bu Tati? Kok enggak di gedung yang mewah ya? Tapi di bawah pohon. Di bawah pohon apa itu kira-kira? Nanti kalau kalian membaca Alkitabnya tadi di rumah, itu adalah di bawah pohon kurma Deborah. Sampai pohonnya diberi nama tempat itu di bawah pohon kurma Deborah.
Nah, di situ biasanya rakyat bangsa Israel kalau ada masalah-masalah datang kepada siapa? Kepada Deborah. Dan Deborah ini selalu bisa menyelesaikan masalah-masalahnya bangsa Israel dengan baik. Tetapi ingat, bangsa Israel tadi masih di bawah penjajahan siapa? Bangsa Kanaan. Nah, setelah 20 tahun bangsa Israel dijajah oleh bangsa Kanaan, diperlakukan tidak baik oleh bangsa Kanaan. Bangsa Israel mulai menjerit memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, tolonglah aku supaya aku tidak dijajah, tidak diperlakukan dengan tidak baik oleh bangsa Kanaan. Anak-anak, kira-kira Tuhan menjawab enggak doanya bangsa Israel? Kan bangsa Israel sudah jahat tadi katanya. Ternyata Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Suatu hari Tuhan berkata kepada Deborah bahwa Tuhan akan menolong bangsa Israel. Oleh sebab itu Deborah memanggil tentaranya, panglimanya, pemimpinnya, ya, pemimpin perangnya yang bernama Barak, ya, bukan Sisera. Kalau Sisera tadi panglima tentara Kanaan, tetapi ini panglima tentaranya Israel itu adalah Barak. Kalian lihat, dipanggil oleh Bu Deborah. Diberitahu oleh Bu Deborah, Barak, Tuhan berfirman, kalau kita mau maju melawan bangsa Kanaan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Maka Tuhan akan menyerahkan bangsa Kanaan kepada bangsa Israel. Kita akan bersama-sama membaca apa jawaban Barak. Kita lihat di layar ya. Bu Tati akan membacakan Hakim-Hakim pasal 4 ayat 8 sampai 9. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Deborah menyampaikan kalau Tuhan akan menolong pada waktu kita mau maju berperang melawan bangsa Kanaan, rupanya Barak tidak begitu percaya akan firman Tuhan. Oleh sebab itu Barak tidak mau pergi seorang diri memimpin bangsa Israel yang lain. Dia berkata seperti di dalam ayat 8 tadi ya, kalau Bu Deborah mau berangkat, aku mau. Kalau Bu Deborah enggak mau, aku pun juga enggak mau. Wah, bagaimana ya Barak ini? Mestinya kalau perang itu mestinya yang cocok berperang itu siapa? Laki atau perempuan? Iya, mestinya orang laki ya. Tetapi ini minta ditemani oleh perempuan. Apakah Bu Deborah takut? Tidak, Bu Deborah tidak takut. Bu Deborah berani karena apa? Karena dia tahu
bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Yang pertama itu. Yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong Bu Deborah, menolong Barak, menolong bangsa Israel untuk menghadapi bangsa Kanaan. Oleh sebab itu, Bu Deborah berkata, mari kita berangkat. Kamu harus mempersiapkan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Persiapkan 10.000 orang pasukan, tentara. Untuk melawan siapa? Melawan tentaranya, pasukannya Sisera. Pasukannya Raja Yabin. Ya, akhirnya Barak mempersiapkan 10.000 orang. Kemudian dia berkata, ayo kita segera berangkat. Ya, berangkat semangat untuk ke medan perang. Ada rasa takut? Tidak takut. Karena apa? Bu Deborah, Barak pun sekarang juga tidak takut. Karena dia tahu Tuhan pasti akan menolong. Akhirnya anak-anak, di dalam pertempuran itu Tuhan menolong bangsa Israel. Apakah lawannya tidak tangguh, Bu Tati? Wah, lawannya tangguh sekali. Dia mereka membawa Sisera, panglima tentaranya membawa 900 kereta besi. Dan juga ada yang naik di atas keretanya tentunya. Dan juga orang Kanaan banyak sekali yang mengikuti Sisera. Tetapi bangsa Israel tidak takut. Dan Tuhan juga menolong bangsa Israel. Wah, di dalam pertempuran itu ternyata waduh satu persatu bangsa Kanaan mulai berjatuhan. Wah, sekarang tinggal sedikit ya, tinggal sedikit. Bahkan ada yang mau melarikan diri. Siapa ya kira-kira yang melarikan diri? Setelah melihat yang lainnya meninggal, yang lainnya sudah mati, siapa kira-kira yang melarikan diri? Masih ingat siapa nama panglima tentaranya? Iya, Sisera. Sisera berarti tidak tanggung jawab ya. Teman-temannya masih berperang, dia repot melarikan diri. Dia turun dari keretanya, kemudian dia jalan kaki, lari. Kemudian dia tahu, oh itu ada kemah, itu kemahnya Yael, aku akan bersembunyi di situ. Nah, kemudian setelah itu, setelah dekat dengan kemahnya Yael, dia berkata, tolong lindungi aku. Oh iya, enggak apa-apa, masuk saja. Setelah masuk, beri aku minum, aku haus. Kemudian diberi minum. Waduh, sekarang saya capek sekali, aku mau tidur. Nah, sekarang Sisera tidur di kemahnya Yael. Kemudian setelah dia tidur pulas, Yael rupanya dia mengambil patok kemah. Siapa yang pernah kemah? Ikut kemah. Biasanya patoknya itu ada yang terbuat dari besi, ada juga yang terbuat dari bambu, ya. Ini mungkin dari besi atau dari bambu enggak dijelaskan di dalam Alkitab, ya. Dia ambil palu, dia ambil patok kemah, kemudian setelah Sisera ngorok ya, tidur nyenyak sekali, dia mendekati. Untuk apa ya mendekati dia? Wah, ternyata patoknya kemah itu ditancapkan di pelipisnya siapa? Sisera. Setelah ditancapkan diapakan? Tok. Diapakan? Dipalu. Nah, akhirnya Sisera meninggal ya. Nah, pada saat itu
Barak dengan rombongannya mengejar Sisera. Dia tanya kepada Yael, Yael, tahu enggak Sisera? Oh ya tahu Tuan, coba Tuan ke sini. Coba masuk Tuan, masuk ke kemahku. Dipikir sembunyi, tapi ternyata sudah berdarah-darah. Ternyata sudah meninggal. Sisera yang dicari sudah meninggal. Betul apa yang dikatakan oleh Deborah. Di dalam pertempuran ini nanti Tuhan akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Tetapi kamu Barak, karena kamu tidak berani sendiri, maka Tuhan akan menyerahkan Sisera kepada seorang perempuan. Siapa tadi namanya? Yang bisa melumpuhkan Sisera, yang bisa membunuh Sisera tadi siapa? Iya, Yael. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya di dalam pertempuran itu bangsa Israel mencapai kemenangan. Apakah karena usahanya bangsa Israel sendiri dia menang? Tidak, ya. Karena pertolongan Tuhan, ya. Dan bangsa Israel sangat senang. Kemudian Deborah pun sangat senang. Coba kita lihat gambarnya ya. Deborah sangat senang. Next. Nah itu Deborah senang sekali. Karena mulai saat ini berarti sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa Kanaan. Tidak diperlakukan buruk lagi oleh bangsa Kanaan. Karena bangsa Kanaan tentara-tentaranya sudah habis dibinasakan oleh bangsa Israel oleh karena pertolongan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita tadi sudah melihat bagaimana Bu Deborah, ya. Deborah seorang hakim Tuhan di Israel. Walaupun dia seorang perempuan, dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Itu harus kita contoh. Kita juga harus percaya, harus taat, harus mengasihi Tuhan. Selanjutnya, Deborah seorang yang disiplin dan tanggung jawab melakukan tugasnya. Tadi dia seorang nabiah, dia seorang istri dari Lapidot, dia seorang hakim. Tetapi tugasnya ini, tanggung jawabnya dilakukan dengan baik. Kita juga kalau mempunyai tugas harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ingat, Tuhan selalu menolong kita kalau kita melakukan tugas kita dengan baik. Lanjut, Deborah seorang yang berani. Nah, tadi ya, waktu Barak mengatakan, kalau engkau maju, kalau Bu Deborah maju, aku mau maju. Tapi kalau Bu Deborah enggak mau maju, aku enggak mau maju. Tetapi Bu Deborah katakan, aku mau maju. Bu Deborah berani bukan karena mengandalkan dirinya sendiri, tidak. Tetapi Bu Deborah berani karena dia tahu bahwa Tuhan akan menolong. Itulah yang menjadi keberanian Bu Deborah. Harus kita contoh juga ya. Saat ini kalau kalian menghadapi kesulitan, apapun yang menjadi kesulitanmu. Iya Bu Tati, aku takut, saat ini aku sering mendengar ada yang meninggal, ada yang masuk rumah sakit karena corona. Aku takut Bu Tati. Jangan takut. Percaya kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan selalu menolong kita. Seperti Tuhan menolong Bu Deborah. Selanjutnya, Deborah hidup benar
dan menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak, kita pun sebagai anak Tuhan, kita juga harus mencontoh Bu Deborah. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa Bu Tati? Kalau di sekolah boleh nyontek? Tidak boleh nyontek. Dengan teman boleh bertengkar? Tidak boleh. Boleh bolo-boloan? Tidak boleh. Ya. Kalau kemudian kita ada sesuatu, kemudian perlu kita tolong, boleh kita mengejek? Ada temannya jatuh? Tidak boleh. Kita harus menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini kita sudah belajar kepada Ibu Deborah, seorang hakim perempuan yang hidupnya patut kita contoh. Firman Tuhan cukup sampai di sini. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan supaya kami bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Ibu Deborah, seorang hakim, seorang nabiah, seorang istri yang percaya, yang taat, yang mengasihi Tuhan, yang bertanggung jawab melakukan tugasnya, yang berani menghadapi segala kesulitan oleh karena Tuhan menolong dia, yang hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, apabila hidup kami selama ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami selalu memohon Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, terima kasih sudah beribadah ya. Minggu depan ibadah secara online. Jadi adik-adik tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Soli Deo Gloria.